Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dengan program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Manggar Belitung Timur. Kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana berkat penyertaan yang boleh kami terima daripada-Mu ya Bapa. Saat ini kami ingin mengawali kegiatan yang ada dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya itu menjadi kekuatan bagi kami, khususnya juga ketika kami akan menyambut hari kelahiran-Mu ya Bapa. Dalam kasih dan cinta-Mu, kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan saat ini dari kitab Yesaya pasal 30, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 dan ayat yang ke-26. 3 ayat yang kita bacakan pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ayat yang ke-26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh kaum perempuan yang boleh menyaksikan program Morning Call pada pagi hari ini. Hal yang kedua, saya mau tanya untuk seluruh ibu-ibu yang ada. Pernahkah kita memberikan hukuman kepada anak sewaktu anak ibu-ibu masih kecil dulu, atau saat ini ketika ibu-ibu memiliki anak? Hukuman yang diberikan itu biasanya didasarkan atas kesalahan, kelalaian, dan kejahatan. Pertanyaannya adalah, apakah habis menghukum ada penyesalan yang ada? Berapa banyak dari ibu-ibu yang habis memberikan hukuman, lantas kemudian memeluk anaknya kembali dan menyampaikan permohonan maaf? Berapa banyak kemudian dari seorang ibu yang menunggu anaknya tidur dan kemudian ia duduk di samping anaknya, memeluknya dan menyampaikan permohonan maaf karena sudah memberikan hukuman yang berat terhadap dirinya. Namun yang menarik Bapak Ibu sekalian, sekalipun seorang ibu memberikan hukuman, bahkan pukulan, tidak seperti seorang ayah yang kemudian memberikan hukuman berat kepada seorang anaknya. Si anak pasti akan terus mengingatnya ketika ia kelak dewasa. Kenapa? Karena satu hukuman yang diberikan oleh seorang ibu, tetapi ada 1000 kebaikan, kasih sayang yang dia curahkan untuk anak. Cacian yang ia sampaikan karena kekesalan yang ada, tapi ada 1.000.000 cinta yang ia berikan untuk si anak. Hal ini pun yang coba kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Tuhan yang marah, kesal memberikan hukuman kepada Israel, tapi kemudian Tuhan juga lah yang memberikan cintanya yang besar untuk umat yang ada. Kalau kita baca dan renungkan firman Tuhan dari pasal 1 kitab Yesaya sampai 39, bagaimana Yesaya menyampaikan tentang kabar buruk hukuman yang Allah berikan. Umat tidak lagi setia kepada Tuhan, melakukan pelanggaran dengan penyembahan berhala terhadap dewa-dewa yang dibuat dari patung ataupun dari kayu. Seolah mereka tidak mempercayai bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan satu-satunya.
Dan seolah mereka melupakan bagaimana Tuhan pernah menolong dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Hukum Tuhan tidak lagi dikerjakan. Kebaikan Tuhan seolah dilupakan. Akhirnya Allah mengizinkan bangsa lain, Babel, Asyur, untuk dapat memberikan hukuman kepada umat yang ada pada saat itu. Yesaya menyampaikan tentang kabar buruk penghukuman karena kemarahan Allah, karena kecemburuan Tuhan. Tetapi juga Yesaya menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa sebab Tuhan menanti-nantikan. Kalau umat menantikan Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang menantikan umat itu luar biasa. Umat menantikan karena membutuhkan pertolongan. Tapi kalau Tuhan yang menantikan umat, ada dua kemungkinan. Pertama, karena waktunya Tuhan belum tepat untuk memberikan kasih-Nya kepada umat. Yang kedua, karena umatnya sendiri belum mau bertobat. Sehingga di ayat 19 dikatakan bahwa mereka yang berseru-seru akan mendapatkan jawaban Tuhan. Seruan bukan hanya di mulut diucapkan, tetapi hati yang terarah untuk diubah oleh Tuhan. Tuhan tahu mereka butuh pertolongan, tetapi Tuhan ingin dengar langsung seruan yang mereka bawa, penyesalan yang mereka ungkapkan, dan juga pertobatan yang mereka lakukan. Itu yang Tuhan inginkan. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan lakukan itu seperti saya ilustrasikan dengan seorang anak yang sepatunya rusak. Orang tua tahu bahwa si anak membutuhkan sepatu baru. Tapi ketika kemudian seorang anak ini menyampaikannya terus-menerus, memohon bahkan sampai menangis kepada orang tua, di saat itulah kemudian orang tua tahu bahwa anaknya benar-benar membutuhkan dan ia menghadirkan sepatu baru untuk si anak. Tuhan juga pengen seperti itu. Seruan itu dibangun oleh umat ketika mereka sedang dalam situasi penghukuman Tuhan pada saat itu. Itulah yang kemudian dikatakan di ayat yang ke-26. Mereka yang berseru, mereka yang mengadu, dan kemudian mereka mau kembali bersatu dengan Tuhan, sehingga apa? Dibalut lukanya, disembuhkan bekas pukulan atau hukuman yang pernah Tuhan berikan. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita semua yang menonton program Morning Call saat ini selalu berseru, tetapi luka itu seolah tidak pernah dibalut oleh Tuhan. Ada berapa banyak keluarga yang mungkin sampai dengan saat ini sudah berseru terus, tetapi sampai di penghujung tahun seolah tidak ada yang berubah dari kehidupannya, keluarganya, usahanya, bisnisnya, pekerjaan yang ada. Ada berapa banyak kemudian yang belum merasakan bagaimana pemulihan Tuhan. Lantas di mana saya harus mengadu? Ingat bahwa seruan itu harus disertai dengan perubahan. Jangan minta Tuhan ubah hidup kita kalau kita sendiri tidak berubah. Tidak setia, tidak taat, jauh dari persekutuan, menyakiti Tuhan, melakukan kejahatan. Jangan suruh Tuhan mengubah kalau kita sendiri tidak bisa diubah dan berubah. Kedua, kalau Tuhan saja tidak sabar ingin menunjukkan kasih-Nya, kenapa manusia harus tahan kebaikannya? Karena merasa pernah dikecewakan oleh temannya, saudaranya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Berikan kasih-Mu bahkan terhadap orang yang mengecewakan. Bahkan berikan kasih-Mu. Dan kalau di Natal saat ini engkau punya berkat, jangan tahan berkat Tuhan dalam hidupmu. Berikan kepada mereka yang membutuhkan dalam kehidupan yang ada. Jangan tahan tanganmu untuk bersalaman untuk mereka yang pernah menyakitimu dalam kehidupan yang ada. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengizinkan situasi sulit karena kesalahan kita, karena dosa kita, bahkan juga mungkin menguji iman kita. Jangan berbalik tidak setia atau hilang percaya pada Tuhan atau kecewa kepada Tuhan dalam situasi yang ada.
Saya gambarkan kehidupan kita itu, Bapak Ibu sekalian, seperti telur mentah ini. Ini telur, kalau dilempar pecah, ditekan pecah, ditusuk pecah. Kadang masalah tekanan yang ada, situasi buruk sulit yang terjadi, buat kita hancur berantakan seolah merasa bahwa Tuhan gak sayang lagi sama kita. Saya berseru tapi Tuhan tidak memberikan pemulihan dan kita mudah kecewa. Saya katakan begini, hidup kita penuh dengan tekanan. Ini telur mentah Bapak Ibu sekalian. Dan ini saya coba tekan, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, pecah nggak telurnya? Pasti banyak orang bilang pecah. Tapi kita lihat apakah telur ini benar-benar pecah ketika ditekan. Coba lihat. Saya mencoba untuk menekannya Bapak Ibu sekalian dengan kuat. Kuat tetapi tidak pecah. Saya mau katakan bahwa kadang hidup kita pun harus seperti itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, dan kita mau diubah oleh Tuhan, Tuhan pun pasti akan membalut luka kita dan akan memulihkan kita. Selamat menyambut Natal dengan penuh sukacita, sekaligus tetap berseru dan percaya Tuhan pasti memberikan janjinya untuk kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kasih setiamu. Biarlah apa yang boleh kami dengar saat ini menjadi kekuatan iman bagi kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan kami terus dalam kehidupan yang ada belajar untuk menunjukkan kebaikan. Kalau Tuhan saja pernah dikecewakan tetapi tetap menunjukkan kasih-Nya, kami pun belajar untuk melakukannya dalam kehidupan yang ada. Kami tetap kuat bahkan menantikan pertolongan Tuhan dan percaya bahwa ketika kami percaya dengan sungguh-sungguh, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, ketika saat ini mungkin kami berada dalam kondisi sakit, kami berada dalam situasi masalah rumah tangga, kami berada dalam penantian yang belum terwujud sampai di penghujung tahun saat ini, rumah tangga kami dalam persoalan dan masalah yang ada, ekonomi kami jatuh bangun saat ini, pekerjaan dan bisnis kami hancur, Tuhan tolong kami. Ketika kami berseru, kami juga menunjukkan ketaatan dan perubahan. Sehingga di saat itu kami boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami. Berkati untuk majelis sinode GPIB yang ada. Berkati untuk program Morning Call ini. Sehingga menjadi berkat kekuatan iman di era digitalisasi saat ini. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan. Dalam kasih dan cinta-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami ingin menyambut Natal. Bahkan doa kami di hari ibu saat ini untuk seluruh kaum ibu, ibu-ibu yang ada. Tetap selalu mendoakan bagi anak-anak yang ada. Sekalipun mungkin mereka pernah dikecewakan oleh anak-anak, tapi percaya Tuhan memperhatikan mereka dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama.